Ciri-cirinya kurang lebih seperti ini ya, seperti yang di depan layar Anda. Oke, saya bacakan. Nah, cirinya yang pertama itu diilhami dari kejadian nyata. Jadi peristiwa dalam teks anekdot itu benar-benar nyata terjadi dalam kehidupan nyata. Harus bersifat faktual ya. Jadi sumbernya itu dari kehidupan nyata. Kemudian ciri yang kedua yaitu bersifat menghibur. Nah, ini penting ini dan menjadi ciri utama dalam teks anekdot, yaitu sindiran yang dikemas dengan bahasa sedemikian rupa sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Meskipun teks anekdot itu mengandung kritikan, namun bersifat menghibur. Jadi yang dikritik, yang disindir itu tidak merasa tersinggung, seperti itu ya. Itu tujuan dari teks anekdot itu seperti itu. Kemudian yang ketiga cirinya yaitu bersifat sindiran alami. Nah, fungsi utama dari teks anekdot yaitu sindiran secara alami kepada seseorang, kemudian lembaga tertentu ataupun pemerintahan. Seseorang dalam arti seseorang yang sudah memiliki nama ya di mata masyarakat tertentu, seperti itu. Nah, sindiran dalam teks anekdot bersifat alami karena berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi tanpa rekayasa. Jadi tidak diubah-ubah. Jadi peristiwanya itu tidak dibuat-buat ya. Jadi sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Ini berkaitan juga dengan ciri khas yang pertama. Kemudian kita lanjut ke ciri khas yang keempat, yaitu berkaitan dengan orang terkenal. Nah, ini ya, seperti saya sampaikan, teks anekdot umumnya berisi sindiran kepada seseorang, lembaga, atau pemerintahan yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Tetapi ada pula teks anekdot yang berisi sindiran yang subjeknya bukan orang terkenal. Jadi lebih dominan ke seseorang yang terkenal, ataupun bisa jadi ke subjeknya ke bukan orang terkenal juga tidak masalah ya, diperbolehkan. Namun dominannya umumnya itu kebanyakan berisi tentang seseorang yang terkenal, karena itu mempengaruhi oleh pola kultural dalam sebuah masyarakat. Nah, kurang lebih ciri teks anekdot ada 4 ya, seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan ke materi pokok yang terakhir ya, yaitu cara menyusun teks anekdot. Nah, ini ada beberapa contoh gambar dari teks anekdot. Ini sudah diperbarui ya, jadi disisipi oleh gambar-gambar supaya lebih bersifat menghibur, seperti itu. Ini ya, ini silakan kalian bisa baca sendiri maknanya yang tersirat itu apa yang disampaikan. Silakan, itu interpretasi masing-masing dan sifatnya positif ya, bukan negatif. Sifatnya harus positif. Oke, kita lanjut ke cara menyusun teks anekdot. Nah, sebelum memasuki ini materi pokok yang kelima, kalian harus tahu ini saya akan membahas tentang menilai isi dan aspek makna tersirat dalam teks anekdot ya. Ini sebagai catatan, silakan kalian dicatat, ini juga penting. Nah, teks anekdot itu selalu mengandung makna tersirat ya. Makna tersirat itu makna terselubung. Jadi bukan diungkapkan secara lugas, secara brul seperti itu ya, tapi disampaikan dengan kata-kata yang tidak langsung menyindir, seperti itu. Nah, makna tersirat ini berupa pelajaran berharga yang dituangkan ke hadapan pembaca. Nah, dalam hal ini dimaksudkan agar pembaca menemukan suatu manfaat yang berguna bagi kehidupan melalui pengkisahan yang disampaikan kepada pembaca. Jadi tujuan makna tersirat ini yaitu supaya pembaca menemukan suatu manfaat yang berguna bagi kehidupan. Jadi ada pola, setelah membaca itu ada pola proses berpikir kembali apa makna yang ingin disampaikan dari teks anekdot tersebut, dan sifatnya positif ya, bukan negatif. Nah, dalam hal tersebut, cerita anekdot ini dapat memancing gelak tawa ya. Nah, di balik anekdot itulah terselip kritikan atau sindiran melalui pengamatannya yang tajam dari
penulis tersebut, pembuat cerita si anekdot ini menyelipkan kritik yang santun dan diselingi gelak tawa, seperti itu. Jadi itu sangat penting sekali dalam sebuah teks, membuat teks anekdot ya, bukan disampaikan secara lugas apa kritikannya, tetapi dikemas secara lucu, secara menghibur, supaya diselingi gelak tawa dan tidak sarkas ya, tidak sarkas langsung menyindir ke apa yang ingin disampaikan atau makna tersirat yang disampaikan oleh si penulis teks anekdot tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke materi pokok yang kelima ya, yaitu cara menyusun teks anekdot. Oke, nah cara menyusun teks anekdot kurang lebih ini seperti yang di layar Anda sekalian. Ini saya bacakan. Cara menyusun teks anekdot yang baik yaitu harus mencari fokus kritik terlebih dahulu. Kritik dari siapa dan ditujukan untuk siapa. Nah, kemudian kritik tersebut kita kemas menjadi cerita yang lucu dan tetap memperhatikan kebahasaan yang digunakan. Adapun, nah ini cara menyusun teks anekdot adalah sebagai berikut. Nah, jadi sebelum kalian menyusun teks anekdot itu kalian harus menentukan pokok apa yang ingin dikritik ya. Jadi fokus ke subjeknya terlebih dahulu, kemudian baru kalian membuat kerangka apa clue-clue yang ingin disampaikan dengan kemasan yang lucu seperti itu. Nah, ini beberapa yang untuk menyusun teks anekdot seperti ini. Yang pertama ya tadi ya, menentukan topik atau fokus kritik. Jadi subjeknya siapa, seperti itu. Kemudian yang kedua, mencari bahan referensi. Nah, ini bisa berupa buku, majalah, koran, internet, ataupun observasi ke referensi berbagai hal ya. Jadi tujuannya ini untuk menambah wawasan kalian supaya jadi inspirasi dalam membuat teks anekdot seperti itu. Kemudian kita memasuki yang ketiga. Cara menyusun yang ketiga yaitu menentukan pesan atau sindiran yang akan disampaikan. Nah, ini bersifat tersirat atau implisit ataupun tersurat atau eksplisit. Nah, ini kalian ini ya, pengemasannya ingin dibuat secara tersirat atau implisit ataupun tersurat atau eksplisit. Tersurat itu secara lugas itu boleh juga di sini. Tapi yang sering digunakan itu pesan tersirat supaya tidak menyinggung orang yang dikritik seperti itu atau subjek yang dikritik seperti itu ya, dan dikemas secara lucu. Kemudian yang keempat, cara menyusun yang keempat yaitu menentukan unsur konyol atau lucu. Nah, ini ya. Jadi ini penting dalam teks anekdot. Kemudian yang kelima, menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Nah, ini jadi kalian mengumpulkan poin-poin dari alur cerita tersebut berdasarkan struktur teks anekdot yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan teks anekdot sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Jadi seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, kebahasaan dan struktur itu sangat berkaitan dengan cara menyusun teks anekdot. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada catatan juga, sebagai catatan ya, ada tambahan. Setelah selesai menulis teks anekdot, nah satu hal yang perlu kamu lakukan yaitu memeriksa kembali teks yang sudah kamu buat. Jadi kalian jika sudah menyusun sebuah teks harus diteliti kembali. Nah, perhatikan baik-baik ejaannya atau kemudian pilihan katanya, kemudian kalimat-kalimatnya dan juga strukturnya. Nah, jika ada kesalahan, perbaikilah pada bagian yang masih salah, seperti itu ya. Jadi kalian jangan jika sudah selesai membuat teks anekdot jangan langsung dipublikasikan. Jadi dicek kembali apa yang masih salah atau apa yang masih dikiranya kurang ya, kurang sesuai, seperti itu. Oke. Nah, oke, kurang lebih kita sudah memasuki ini ya, 5 pokok pembelajaran dalam teks anekdot dan indikatornya juga sudah tercapai. Ini saya perlihatkan beberapa gambar
dari contoh teks anekdot, ini sudah era digital ya, jadi beberapa contohnya dari gambar ini sudah diselipi gambar. Meskipun dalam teks anekdot itu ini ya, jika konteksnya tekstual itu lebih ke alur cerita, lebih menunjukkan ke alur cerita. Namun jika konteksnya ada percampuran gambar seperti ini, berarti kalian hal lucunya yang ditonjolkan itu ada di beberapa dialog dan beberapa subjeknya seperti itu. Nah, ini beberapa gambar ini ya, silahkan kalian baca dan perhatikan sendiri-sendiri. Oke, silahkan diperhatikan dulu ya. Oke, kurang lebih seperti itu materi tentang teks anekdot. Silahkan kalian jika ada pertanyaan, saya membuka kolom diskusi dalam grup psikologi kalian masing-masing, atau boleh sekali kalian berkomentar di video ini untuk mempertanyakan apa yang sudah saya sampaikan jika masih belum paham. Nah, pun jika kalian masih belum paham dan tidak memerlukan pertanyaan, silahkan ulangi kembali video yang sudah saya buat ini ya. Oke, sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Salam literasi.